Hello, it's me Ai. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November, aku membuat episode buka buku yang terbaru yaitu tentang buku Sang Patriot, kisah seorang pahlawan revolusi yakni Pierre Tendean. Buku ini tebalnya 367 halaman, diterbitkan pada tahun 2019 oleh penerbit Kompas. Salah satu yang melatar belakangi diterbitkannya buku ini atau disusunnya buku ini itu karena inisiatif dari penggemar Pierre Tendean yang tergabung dalam klub di Facebook karena kurangnya referensi atau literasi tentang Pierre Tendean itu sendiri. Buku ini adalah buku biografi resminya Pierre Tendean yang di dalamnya juga ada kata-kata dari Ibu Rus Widiati, adik dari Pierre Tendean sendiri. Jadi buku ini ada 10 bab yang menceritakan Pierre Tendean mulai dari masa kecil hingga sampai beliau gugur dan dimakamkan. Buku ini juga dilengkapi dengan foto-foto tentang Pierre Tendean semasa masih kecil, remaja, saat bertugas, saat bersama Rukmini, bahkan saat jenazah para pahlawan revolusi ditemukan dan dimakamkan. Serta ada dokumentasi lain seperti surat yang dikirimkan oleh Pierre Tendean, juga barang-barang semasa hidupnya. Buku ini ditulis secara sistematis dan kronologis, serta penggunaan gaya bahasanya itu mudah dipahami. Pierre Tendean lahir di Batavia pada tanggal 21 Februari 1939. Beliau lahir sebagai blasteran, ayahnya seorang dokter jiwa berdarah Minahasa dan ibunya wanita Belanda keturunan Perancis. Meski dilahirkan pada keluarga yang berada, tapi Pierre Tendean ini sangat rendah hati dan dia pun saat berteman juga tidak pilih-pilih dan sangat setia kawan. Saat lulus SMA, ayah Pierre Tendean menginginkan anaknya untuk masuk ke kedokteran UI, sedangkan ibunya menginginkan Pierre untuk menjadi insinyur dan berkuliah di ITB. Tapi bertolak belakang dari keinginan orang tuanya, Pierre itu justru ingin menjadi tentara. Namun keinginan ini awalnya ditentang oleh orang tuanya. Hanya kakaknya, Mitzi, yang mendukung keinginan Pierre. Nah, sebagai jalan tengah, Pierre setuju untuk ikut mendaftar di UI dan ITB, tapi saat mengerjakan tesnya itu diisi asal-asalan aja gitu. Dan bener aja, ternyata hasilnya nggak lulus. Dan setelah itu, Pierre ikut tes untuk Akademi Zeni Angkatan Darat dan dinyatakan lolos. Pierre sebagai anak muda ingin menjadi tentara untuk bisa mengabdikan dirinya untuk negara. Nah, jiwa patriotis dan nasionalis ini sebenarnya bisa jadi didapat dari orang tuanya. Karena dari kecil, Pierre tuh sering kali melihat orang tuanya membantu masyarakat-masyarakat sekitar dalam bergerilya mempertahankan kemerdekaan. Nah, setelah masuk ATK, Pierre ini dikenal sangat disiplin dan sangat populer dalam olahraga. Ada beberapa hal yang menarik dalam masa pendidikan ini. Salah satunya adalah Pierre Tendean akan marah jika dia dipanggil dengan sebutan Indo atau Londo. Bahkan saat dia disebut dengan sebutan seperti itu, dia tuh pernah sekali membalas dengan ngomong gini, "Jangan macam-macam. Mungkin rasa kebangsaanku lebih tebal dibandingkan Anda yang mengaku asli Indonesia." Keren kan? Setelah menyelesaikan pendidikan di ATK, Pierre ini mendapatkan tugas pertamanya di Bukit Barisan di Medan, yang mempertemukannya dengan seorang wanita bernama Rukmini Kamim atau Mimin. Seperti selama masa pendidikannya di ATK, meski banyak sekali perempuan yang menyukai Pierre, tapi Pierre ini tetap fokus pada tugasnya dan berolahraga. Namun saat bertugas di Bukit Barisan ini, semuanya berbalik 180 derajat. Jadi ada dua teman Pierre yang selalu membujuk Pierre untuk bertemu dengan Rukmini atau Mimin. Pierre selalu aja menolak karena dia pengen fokus aja gitu. Tapi karena selalu dibujuk, selalu diajak terus, jadi Pierre Tendean ini capek gitu. Jadi oke lah, kita berangkat aja gitu. Dan ternyata sosok Mimin berhasil memikat hati Pierre Tendean. Dan mulai dari saat itu, Pierre dan Rukmini menjalin hubungan. Berlanjut setelah bertugas di Bukit Barisan, Pierre tergabung dalam operasi Dwi Kora yang saat itu terjadi karena konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Dalam operasi ini, Pierre bertugas menjadi mata-mata dan menyusup ke Malaysia. Terhitung 3 kali Pierre lolos masuk ke dalam Malaysia. Karena tugas sebagai mata-mata ini, keluarga itu sering kali tidak mendapatkan kabar di mana Pierre dan bagaimana kondisinya. Ibu Maria Tendean yang selalu khawatir akan keadaan putra satu-satunya menginginkan anaknya untuk kembali ke Jakarta aja. Dan dari penarikan Pierre ke Jakarta lagi, Pierre memulai tugas barunya sebagai Ajudan Jenderal Nasution. Oh iya, dan ada fakta menarik tentang tugas Pierre dalam operasi Dwi Kora. Ternyata keluarga itu baru tahu bahwa Pierre tergabung dalam operasi Dwi Kora itu setelah Pierre Tendean wafat. Jadi saat pemakaman dan saat dibacakan prestasi-prestasi semasa hidupnya, dari situlah keluarga baru mengetahui. Menarik tapi juga sekaligus menyedihkan. Dan lanjut lagi setelah menjadi Ajudan Jenderal Nasution, di masa inilah tragedi terjadi. Pada malam 30 September,
Pierre Tendian diculik dan dibawa ke lubang buaya oleh pasukan yang sebenarnya pada awalnya akan menculik Jenderal Nasution. Dan pada 1 Oktober 1965, Pierre Tendian gugur bersama 6 jenderal lainnya yang ditemukan dalam salah satu sumur warga di lubang buaya, yang jasad mereka baru ditemukan di dalam salah satu sumur warga di lubang buaya pada tanggal 4 Oktober. Dan pada 5 Oktober 1965 yang seharusnya menjadi hari peringatan ulang tahun ABRI harus diwarnai dengan tangisan yang mengiringi pemakaman jenazah pahlawan revolusi. Bagian favoritku dalam buku ini tuh banyak banget, entah karena emosinya yang kuat ataupun karena ada pembelajaran yang sangat penting. Ini akan aku tunjukkan salah satu bagian favoritku yang menurutku emosinya tuh kuat banget. Kesan dari buku ini menurutku paling kuat adalah tentang pengabdian atau dedikasi. Sebagai pemuda yang lahir dari keluarga berada, dia punya segala fasilitas yang saat itu tidak dimiliki oleh semua orang. Menjadi prajurit untuk bisa mengabdikan diri pada bangsa dan negara. Bahkan di suatu kesempatan Pierre pernah mengaku iri kepada generasi pejuang kemerdekaan karena generasi itu dapat menunjukkan pengabdiannya nyata pada negara dan bangsa. Selain itu, pada malam 30 September di buku ini diceritakan bahwa pasukan yang ada di rumah Jenderal Nasution itu punya sedikit keraguan akan Pierre. Berbeda dari yang sudah banyak beredar dan dari film G30 SPKI, menurut kesaksian Alpiah dan Hamdan, saat itu Pierre Tendian tidak mengaku sebagai Nasution, melainkan dia mengatakan bahwa dia ajudan Nasution. Sepertinya para pasukan itu salah tangkap dan hanya mendengar saya Nasution. Dan sebenarnya Pierre itu punya kesempatan untuk menegaskan kembali bahwa dia itu bukan Jenderal Nasution. Tapi sepertinya Kapten Pierre Tendian memang sudah berniat untuk mengorbankan dirinya untuk melindungi Jenderal Nasution. Dan aku rasa itu aja dulu untuk buka buku Sang Patriot ini. Buku ini bener-bener bagus. Aku bener-bener merekomendasikan kalian untuk membaca ini karena kisah Pierre Tendian ini sangat penting untuk dipelajari generasi muda, termasuk aku juga. Dan kalau kalian udah pernah baca buku ini atau kalian ingin mendiskusikan kisah tentang Kapten Pierre Tendian, kalian bisa drop opini atau unek-unek kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di buka buku selanjutnya.